Halo sahabat semua, berjumpa lagi bersama saya Pak Restu ya. Semoga kreator di seluruh Indonesia kalian itu pada sehat-sehat ya. Oke. Nah, ini kita coba bahas lagi. Jadi menjalin interaksi dengan follower kita ini. Ini merupakan ini kunci kesuksesan atau keberhasilan ya dalam mengembangkan akun Facebook kita. Nah, aku mau kasih beberapa tip ya untuk kalian gitu. Eee, biar apa ya, biar, apa ya, lancar gitu menjalin, interaksi dengan follower kalian ini, terutama di platform Facebook. Sekelas Facebook ini kan platform yang sangat, besar banget gitu ya untuk kalian. Nah, ini coba di apa, bisa diaplikasikan, ini coba diaplikasikan atau coba di apa ya, coba di, mmm, praktekkan ya, oke. Nah, yang pertama itu kita itu dengan memahami, follower kita ya. Follower tahu gak follower nih? Follower itu kalau nggak tahu itu pengikut, bisa disebut juga audiens, pengikut kita ya. Itu kita pahami ya, pengikut kita itu kita pahami, seperti apa pengikut kita pahami, itu ya. Kemudian kita pelajari gitu, siapa sih pengikut kita itu siapa ya, atau follower kita itu siapa. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan dari follower kita atau pengikut kita itu. Mungkin bisa dari minatnya, hobinya, dan apa yang menjadi harapan mereka dengan adanya konten kita. Itu kita tuh harus sampai sana. Jadi semakin kita memahami follower, maka semakin mudah untuk menjalin apa ya, interaksi. Jadi semakin mudah lah gitu untuk menjalin interaksi, apalagi yang sangat apa ya, yang relevan atau yang berhubungan gitu, atau relevan yang berhubungan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kita itu harus bersikap apa ya, terbuka dan empati. Ya harus perhatian lah kepada follower kita. Mau, penontonnya ribuan, jutaan, masa nggak ada perhatian banget pada follower kita ya kan. Jadi tunjukkan keterkaitan kita, ketertarikan kita dan empati terhadap, pendapat. Ya kan ada pendapat yang memang benar-benar pendapatnya, apa ya, pro dan kontra gitu. Jadi kita tanggapi yang pro saja, yang kontraknya dibiarin. Padahal kita tanggapi, itu ditanggapi saja yang kontranya juga ya. Ini pendapatnya, perasaannya gitu, dan pengalaman follower kita itu ya didengarkan lah. Itu dengarkan dengan apa ya, dengan baik gitu, dengarkan dengan baik. Dan pertimbangkan perspektif mereka, pertimbangkan setiap komenan dan komentar mereka itu pertimbangan biar jadi apa ya, biar jadi bahan renungan lah untuk kita ya. Kemudian kalau kalian, ini coba gunakan bahasa yang sesuai dengan follower kalian ini. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang balidbud kalau dalam bahasa Sunda itu. Oh, balidbud kumaha maneh bahasanya sehingga tidak paham. Jadi komunikasikan pesan dengan bahasa yang sesuai dengan follower kita. Jadi pesannya itu ya dengan bahasa yang sesuai dengan follower kita supaya dia mengerti pesan kita. Nah, ini yang harus dihindari adalah penggunaan jargon atau bahasa yang sulit dipahami. Nah, bagaimana mau memahami contoh seperti tutorial misalnya komputer. Ini orangnya juga nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, maka kita harus apa ya, mentranslatekannya dulu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang mereka mengerti gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat, gunakan cerita dan contoh. Jadi gunakan cerita atau studi kasus, itu kalian gunakan cerita dan studi kasus ataupun contoh konkret, itu bisa membantu follower itu lebih mudah memahami pesan yang kita sampaikan. Sehingga mereka merasa terhubung dengan kita. Dan seperti itu ya. Jadi gunakan contoh studi kasus ya. Contoh kemudian contoh cerita yang bagus itu yang konkret. Gini loh, contoh, aplikasi penghasil uang seperti ini. Aku udah dapat gitu kan berapa dolar dari aplikasi ini, gini caranya.
Ini caranya gitu lah pokoknya lah ya. Tuh, ya yakin kalian bisa lah. Kemudian yang kelima eh, adalah pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan. Kadang ketika kita buat konten real kita itu jarang. Menurut pendapat kalian itu gimana ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu jarang banget gitu. Kita itu nggak tahu karena sudah merasa jadi apa ya, jadi konten kreator yang wah, yang besar gitu hingga kita lupa untuk beri pertanyaan terbuka kepada follower. Kalau menurut kalian konten ini bermanfaat enggak ya? Ya, kalau bermanfaat itu kan sama dengan mengajak ya. Kalau bermanfaat ya itu nanti kan ada komen, wah bang bermanfaat. Berarti kita tinggal apa ya, balas komentarnya dengan apa atau ucapan atau dengan like atau dengan balasan komen. Ini ajukan pertanyaan ini terbuka agar apa? Agar apa ya? Memicu pemikiran dan dengan diskusi. Jadi ketika kita kira-kira bahasanya ini apa, konten aku ini bermanfaat nggak ya? So silakan tulis di kolom komentar atau kalau ini bermanfaat buat kalian itu contoh pertanyaan pemantiknya. Silakan like, komen, share dan juga follow. Silakan atau follow dulu deh coba atau like dulu misalnya seperti itu kan pertanyaan yang mengajak apa ya terbuka mengajak follower kita untuk berdiskusi. Nah, ini dapat meningkatkan keterlibatan follower. Jadi dengan seperti itu follower itu merasa apa ya? Merasa dihargai gitu. Eee, Artinya mereka itu merasa dihargai gitu. Sehingga memicu interaksi nantinya. "Oh, bagus, Bang." Seperti itu ya. Kemudian gunakan media visual. Nah, ini bisa digunakan gambar, grafik, itu bisa kalian gunakan gambar, grafik, atau video ya. Di video bisa tambahan video. Itu banyak banget video-video yang gratis di Canva, kemudian di apa ya, kalau nggak salah itu, di Canva banyak video-video gratis itu, gambar, grafik, seperti itu. Artinya ya menjelaskan ide kita dengan lebih baik agar si follower itu mengerti, dengan, pesan yang kita sampaikan juga. Kemudian, juga mudah dicerna lah mungkin intinya seperti itulah pokoknya ya. Kalian pasti paham lah. Kemudian yang ketujuh berikan ruang bagi, pertanyaan dan diskusi. Nah, ini berikan ruang sebanyak-banyaknya untuk apa, untuk follower kita, untuk bertanya berpartisipasi dalam diskusi ya. Jawab pertanyaannya dengan ramah, jawablah pertanyaannya dengan ramah lah, jangan marah-marah dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh follower kita ya kan. Kita itu tidak ada apa-apanya ya kan karena berkat follower kita juga ya kan. Jangan sombong lah kalau jadi kreator itu ya kan. Dengan ramah berikan tanggapan yang berarti. Jadi kita bisa gunakan live streaming. Facebook itu udah mengadakan fitur live streaming untuk apa? Untuk mengajak follower itu berdiskusi lebih dalam. Untuk membahas lebih dalam lagi, untuk, mengetahui, oh oh ternyata perhatian banget ya dengan mengadakan giveaway atau apa atau itu, seperti itu ya. Itu ya gunanya live streaming itu digunakan, bukan live streaming itu, apa, digunakan untuk apa, hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Kemudian selanjutnya berikan konten yang berkualitas. Jangan konten yang ambigu, jangan konten yang memang benar-benar, nggak ada manfaatnya, anfaedah gitu. Berikan konten, aku pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa silakan berikan konten yang pertama itu adalah yang mengedukasi ya kan, yang menginspirasi dan yang apa ya, menghibur. Itu konten yang berkualitas itu. Nah, kalau konten kalian berkualitas, nanti lihat di kolom komentar. Pasti banyak mendapatkan pujian atau komentar-komentar yang baik ya. Itu artinya, apa ya, tadi berikan konten berkualitas dan tanggapi komentar dengan sopan. Kemudian membangun kepercayaan, nah ini yang lebih sulit nih. Kepercayaan adalah kunci untuk menjalin interaksi dengan baik. Jadi apa, bangun kepercayaan dari audiens atau follower kita atau pengikut kita ya. Dengan cara tetap konsisten, jujur dan dapat diandalkan dalam komunikasi. Artinya kita buat, video apa adanya tanpa direkayasa. Banyak kreator-kreator yang, apa ya, ini, direkayasa supaya banyak yang nonton gitu. Contohnya ya itu kreativitas juga kreatif sih. Contohnya seperti apa ya, jamur gitu. Wah, jamur cumi padahal itu kan cumi asin. Cumi asin itu aku pernah nonton itu video yang itu luar biasa sekali ya, daya hayalnya tinggi.
apa ya, jamur cumi, seperti cumi gitu. Wah, padahal itu cumi asin yang ke tanah ya kan. Seperti itu konten-konten yang nggak jujur kalau menurut aku seperti itu ya. Jadi tapi banyak juga yang nonton sih yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya evaluasi dan pelajari. Setelah interaksi kita luangkan evaluasi refleksi terhadap diri sendiri. Apakah konten ini bermanfaat ataupun ini kontennya kok nggak banyak yang nonton atau kurang berhasil atau apa, silakan itu direvisi lagi. Kemudian berikan nilai tambah, artinya berikan nilai tambah di sini setiap interaksi kita memberikan nilai tambah kepada follower dengan cara pujian, apresiasi, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bagus. Ini informasi berguna, hiburan atau pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Seperti itu ya. Nah itulah pokoknya. Kemudian selanjutnya pertimbangkan kepentingan bersama, tetap. Oh ini dalam membuat konten, ini konten ini untuk kepentingan bersama. Fokus pada kesamaan atau tujuan bersama yang kita miliki dengan follower. Oh iya, berarti ini kalau tidak berhubungan dengan follower kita makanya jangan ganti-ganti tema kalau menurut aku ya. Satu tema aja. Ini membantu ikatan kita dengan follower atau pengikut kita. Nah, ini dan harus diingat juga bahwa ini kalau kita sudah bisa menjalin interaksi dengan baik dengan follower dan ya proses memerlukan waktu dan usaha, itu maka saya yakin apapun kontennya kalian akan ramai. Kalian akan mendapatkan, interaksi yang, interaksi yang banyak lah gitu, interaksi yang luar biasa dari follower-follower kalian. Dan berikan, tanggapan yang positif untuk follower kita, oke? Jadi intinya tidak ada kreator yang tidak membutuhkan follower. Makanya baik-baikin tuh follower ya. Walaupun sekali-kali ada follower-follower yang apa ya, dalam tanda kutip ada yang nyelengeh dan pokoknya karakternya berbeda-beda di follower itu ya. Aku sih berharap sih banyak follower yang baik-baik gitu ya. Oke, makasih udah ngikutin video ini semoga bermanfaat ya. Sukses terus konten kreator Facebook di seluruh dunia dan akhirat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat lah khususnya untuk saya dan untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau konten ini bermanfaat, kayak tadi, silahkan like, comment, share dan juga follow. Oke. Kalau kalian masih ingin melihat konten ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.